Malam itu hujan turun pelan, cuman gerimis kecil, tapi anginnya dingin sekali. Di halaman belakang rumah sakit Klaten, cuma ada satu ambulans tua yang masih nyala lampunya. Lampunya redup, sebagian cat di bodi mobil sudah mengelupas, dan logo rumah sakit di pintunya nyaris pudar. Di dalamnya duduk seorang pria paruh baya bernama Bowo, sopir ambulans yang udah kerja di sana lebih dari 15 tahun. Bowo bukan tipe orang yang banyak bicara. Kalau senggak penting-penting amat, dia lebih milih diam. Dia sering bilang ke rekan-rekannya, jadi sopir ambulans itu nggak cuman soal nyetir cepat, tapi juga soal nyali. Karena kadang yang dia antar bukan orang sakit yang masih bisa bernafas, tapi tubuh yang sudah dingin dan diam selamanya. Malam itu, sekitar jam 11:30, Bowo baru aja selesai nganter pasien dari kecelakaan motor ke rumah sakit. Harusnya dia udah bisa pulang, rebahan, dan tidur. Tapi belum sempat matiin mesin ambulans, HP-nya bergetar di dashboard. Nomor tak dikenal. Bowo sempat ragu, tapi akhirnya diangkat juga. "Halo ya?" Suaranya berat karena capek. Suara di seberang terdengar pelan, serak seperti perempuan yang habis menangis lama. "Pak, tolong. Ada jenazah di rumah saya. Mohon dijemput ke Klaten." Desa Ngelan dekat Beringin Besar. Bowo spontan mengernyit. Desa Ngelan letaknya jauh di pinggir hutan. Waktu dulu masih sering antar pasien ke daerah sana. Jalanannya masih jelek dan minim penerangan. Tapi yang bikin heran, seingatnya desa itu udah sepi sekali. Katanya banyak warga pindah karena sering kejadian aneh. Tapi ya, kerjaan tetap kerjaan. Bowo nggak bisa nolak. "Iya bu, saya berangkat sekarang," jawabnya pendek. Sebelum sambungan terputus, suara perempuan itu menambahkan sesuatu. "Pak, kalau sampai di depan gang jangan lihat ke arah Beringin ya. Langsung lurus saja." Bowo sempat terdiam. "Maksudnya bu?" Tapi teleponnya udah keburu ditutup. Dia geleng-geleng kepala sambil menghela napas panjang. "Ya sudahlah," gumamnya. Setelah memastikan bensin cukup, Bowo menyalakan sirine pelan dan berangkat. Perjalanan menuju desa Ngelan benar-benar sepi. Hujan gerimis masih turun. Wipernya menyapu pelan kaca depan yang penuh kabut. Lampu jalan cuma nyala di beberapa titik, sisanya gelap gulita. Dari kaca spion belakang cuma kelihatan jalan basah yang memantulkan cahaya lampu mobilnya sendiri. Sesekali Bowo merasa seperti ada yang duduk di kursi belakang. Perasaan itu datang tiba-tiba, bikin tengkuknya merinding. Dia coba menenangkan diri dengan bercanda dalam hati. Paling cuma bayangan. Tapi setiap kali matanya melirik spion tengah, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat. Bayangan putih melintas di kursi belakang, lalu menghilang. Dia tersenyum getir, mencoba menepis rasa takut. "Udah biasa," katanya pelan. Namanya juga kerja di ambulans. Hujan mulai agak deras. Jalan yang dilalui makin sempit dan licin. Angin membawa aroma tanah basah bercampur daun jati yang gugur. Tak lama dari kejauhan mulai tampak sesuatu. Batang pohon besar yang berdiri di tepi jalan, beringin. Pohon itu menjulang tinggi, besar sekali, dengan akar menjalar ke tanah seperti tangan tua. Rantingnya menunduk rendah, basah oleh hujan. Daunnya menetes perlahan. Lampu mobil Bowo menyorot bagian bawah pohon itu, membuat bayangan rantingnya bergoyang-goyang di aspal. Bowo menarik napas panjang. Dalam hatinya ia ingat pesan tadi. Jangan lihat ke arah beringin. Tapi rasa penasaran manusia itu susah dikendalikan. Sambil memperlambat laju mobil, matanya sempat menoleh sedikit. Dan di bawah pohon itu ia melihat seseorang berdiri. Sosok perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Bajunya putih lusuh dan kuyup karena hujan. Tubuhnya diam, tapi kepalanya sedikit menunduk, seperti sedang menatap tanah. Bowo langsung tersentak. Dia cepat-cepat mengingat pesan di telepon tadi, tapi sudah terlambat.
pandangannya bertemu dengan sosok itu. Saat itu juga perempuan itu perlahan menegakkan kepala. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan dia tersenyum. Senyum yang pelan tapi aneh. Terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Bowo spontan menelan ludah dan langsung injak gas. Ban ambulans berdecit di jalan basah, menimbulkan cipratan air ke segala arah. Mesin meraung, sirine meraung kecil menembus malam. Dan ambulans itu melesat ke arah gang sempit menuju desa. Tapi saat dia melihat ke spion, jantungnya serasa berhenti berdetak. Perempuan itu masih berdiri di bawah beringin, tapi matanya kini menyala merah. Tatapannya tajam, lurus ke arah mobil yang menjauh. Kabut mulai turun dari arah hutan, menelan pandangan di belakang. Tapi bayangan perempuan itu masih terlihat sekilas, berdiri diam, sambil tersenyum di bawah beringin besar yang menggigil diterpa angin malam. Bowo menatap jalan lurus ke depan, tangannya gemetar di setir. Biasa aja, Bau. Kerjaan cuma kerjaan, gumamnya lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun bekerja, Bowo merasa benar-benar takut. Bukan karena gelap, bukan karena hujan, tapi karena entah kenapa di kaca spion tengahnya, ia melihat kursi belakang ambulansnya yang kosong. Perlahan mulai berembun, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Dan suara lirih terdengar samar di telinganya. Pelan seperti bisikan yang menyatu dengan suara hujan. "Pak, udah sampai belum?" Bowo menggenggam setir kuat-kuat. Ia menatap lurus ke jalan yang mulai diselimuti kabut tebal, mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma imajinasinya. Tapi di kaca spion samar-samar sesuatu tampak bergerak, seolah ada sosok putih yang duduk diam di bangku belakang, menunduk, menunggu. Dan untuk pertama kalinya Bowo benar-benar menyesal kenapa tadi dia menoleh ke arah beringin itu. Jalan di dalam desa itu sempit sekali, cuma cukup buat satu mobil lewat perlahan. Ban ambulans menggilas kerikil basah, menimbulkan suara gesekan yang nyaring di tengah keheningan malam. Di kiri dan kanan hanya ada sawah luas yang mulai tertutup kabut, dan beberapa rumah berdiri berjauhan. Tapi anehnya, semua pintu rumah tertutup rapat. Tak ada satu pun lampu menyala. Tak terdengar juga suara ayam jangkrik apalagi manusia. Hanya suara mesin ambulans dan gemericik hujan yang menemani perjalanan itu. Bowo menatap jalan dengan pandangan tegang. Perasaan gak enak mulai tumbuh di dadanya. Udara di dalam mobil rasanya makin dingin. Padahal heater masih nyala. Ia sempat menengok sekilas ke kaca spion tengah. Bangku belakang terlihat kosong. Tapi entah kenapa kabut tipis mulai muncul dari bawah lantai ambulans. Ia buru-buru mengalihkan pandangan ke depan lagi. Setelah sekitar 5 menit, barulah ia melihat secercah cahaya kecil di kejauhan. Satu-satunya rumah dengan lampu minyak menyala redup di terasnya. Api kecil itu bergoyang pelan, tertiup angin seperti hendak padam. Di depan rumah itu berdiri seorang laki-laki tua memakai sarung dan baju lusuh. Kepalanya tertutup kopiah hitam yang sudah pudar warnanya. Wajahnya pucat dan keriput, tapi senyum kecil tersungging di bibirnya. Senyum yang entah kenapa justru membuat bulu kuduk Bowo berdiri. "Jenazahnya sudah siap, Nak," kata si kakek pelan. Suaranya serak, agak gemetar, tapi terdengar jelas di tengah rintik hujan. Bowo turun dari ambulans, mengangguk sopan. "Baik, Pak." Ia berjalan pelan menuju rumah itu. Setiap langkah yang ia ambil menimbulkan suara kruk-kruk di tanah becek. Dari dekat, rumah itu tampak sudah tua. Catnya mengelupas dan di langit-langit teras banyak sarang laba-laba. Pintu rumah terbuka sedikit, menampakkan ruang tamu yang remang dengan lampu minyak kecil di sudut. Begitu Bowo masuk, bau dupa langsung menyengat. Di atas dipan bambu,
terbaring satu tubuh perempuan muda berselimut kain putih. Wajahnya tertutup rapat oleh kain kafan, tapi sedikit rambut hitamnya terurai keluar dari ujung kain, menempel di pipi. Di bawah dipan, ada baskom kecil berisi air dan bunga 7 rupa seperti bekas ritual. Tanpa banyak bicara, Bowo menghela napas dalam-dalam dan mulai menyiapkan tandu. Tangannya gemetar sedikit waktu menyentuh kain kafan itu. Begitu jari-jarinya mengenai pergelangan tangan jenazah, tubuhnya langsung menegang. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang terasa menusuk sampai ke tulang. Kayak nyentuh es batu setelah berjam-jam di freezer. Dia menarik napas cepat dan memaksa diri untuk nggak panik. "Udah biasa, Bo," katanya dalam hati menenangkan diri. Kerja kayak gini bukan hal baru. Dengan hati-hati dia bantu si kakek mengangkat jenazah ke dalam ambulans. Begitu tubuh itu diletakkan di tandu, Bowo menutup pintu belakang pelan. "Terima kasih, Nak," kata si kakek dari depan rumah. "Hati-hati di jalan, jangan berhenti sebelum sampai rumah sakit." Kalimat itu diucapkan dengan nada datar, tapi entah kenapa menggema di kepala Bowo seperti peringatan. Dia hanya mengangguk cepat, lalu masuk ke mobil dan bersiap berangkat. Ambulans melaju pelan meninggalkan rumah itu. Dari kaca spion, Bowo sempat melihat si kakek masih berdiri di depan rumah. Diam saja, menatap mobilnya menjauh tanpa gerak sedikit pun. Sampai akhirnya bayangan itu tertelan kabut. Awalnya perjalanan terasa biasa, tapi setelah beberapa menit, Bowo mulai menyadari sesuatu yang janggal. Jalan yang ia lewati terasa asing. Harusnya kalau lurus terus dia akan ketemu pertigaan dan belok ke kanan menuju jalan besar. Tapi sekarang, pertigaan itu nggak muncul-muncul. Dia mulai cemas. Menatap kiri hanya ada sawah dan kabut. Menatap kanan hanya pepohonan gelap. "Loh, ini tadi belok kemana ya?" Gumamnya panik. Ia menurunkan kecepatan mobil, mencoba mencari tanda-tanda jalan yang dikenalnya. Tapi justru makin lama kabut makin tebal, seolah menutup semua arah. Bowo mulai merasa seperti berputar di tempat yang sama. Lalu tiba-tiba, dari belakang terdengar sesuatu. Suara lirih pelan sekali seperti tangisan. Bowo spontan mematikan radio dan menajamkan pendengaran. Tangisan itu makin jelas. Suara perempuan terdengar sesenggukan penuh kesedihan. Suara itu datang dari kursi belakang, dari arah tandu tempat jenazah tadi dibaringkan. Degupan jantung Bowo mulai tak teratur. Tangannya menggenggam setir lebih erat. Ia menelan ludah. Mungkin cuma suara angin, pikirnya. Tapi tangisan itu tidak berhenti. Justru terdengar makin dekat. Dengan tangan gemetar, ia menatap kaca spion tengah. Dan di sanalah ia melihatnya. Kain putih yang menutupi tubuh jenazah di tandu itu bergeser pelan, seperti tersentuh angin. Dari bawahnya muncul sedikit bagian wajah pucat dengan mata yang terbuka, terbelalak lebar, menatap lurus ke arah depan. Mulut perempuan itu bergetar kecil, dan suara tangisan berubah menjadi bisikan pelan serak tapi jelas terdengar. "Kenapa Bapak datang lagi ke sini?" Bowo menjerit kecil, hampir kehilangan kendali atas setir. Mobil oleng ke kanan hampir menabrak pohon di pinggir jalan. Dia cepat-cepat menoleh ke belakang, tapi jenazah itu sudah kembali terbaring diam seperti semula. Tertutup rapat kain kafan. Napasnya memburu, tangannya gemetar, keringat dingin mengucur di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Kayaknya ia mencoba fokus ke jalan, tapi matanya sesekali melirik spion lagi. Takut-takut kalau wajah itu muncul lagi. Belum sempat ia tenang, HP-nya bergetar di dashboard. Nomor tak dikenal lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Halo?" Suaranya parau, tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat, panjang dan dalam, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dengan telinganya.
Lalu sebuah bisikan pelan terdengar. Fix 7 tahun lalu. Saya juga bapak yang antar, ingat? Bowo langsung terpaku. Dadanya seperti diremas. 7 tahun lalu, ia masih ingat kejadian itu. Waktu itu dia juga dapat panggilan tengah malam dari desa yang sama. Ia mengantar jenazah perempuan muda ke rumah sakit. Tapi di perjalanan ambulansnya tergelincir dan terguling di tebing kecil. Jenazahnya sempat hilang semalaman, baru ditemukan pagi-pagi di pinggir sungai. Tapi dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya rusak, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya penuh lumpur. Waktu itu Bowo disalahkan, tapi akhirnya kasus itu ditutup. Ia berusaha melupakan kejadian itu, meski setiap kali lewat jalan itu, ia masih suka mimpi buruk. Sekarang suara di telepon kembali terdengar. Lebih pelan, tapi terdengar seperti tertawa lirih. Waktu itu, Bapak tinggalin saya sendirian di jalan. Sekarang gantian saya yang nemenin Bapak. Bowo spontan melempar HP-nya ke kursi samping dan menginjak gas sekuat-kuatnya. Ambulans meraung keras, rodanya memercik air dan lumpur. Tapi aneh, meskipun ia melaju cepat, jalan di depan gak pernah berubah. Selalu sama, sawah berkabut di kiri kanan tanpa ujung. Dari kaca depan, Bowo mulai melihat sesuatu. Di sisi jalan, di antara kabut dan pepohonan, ada bayangan berdiri. 1, 2, lalu makin banyak. Sosok perempuan, rambut panjang, baju putih lusuh, wajahnya pucat. Mereka berdiri di sepanjang jalan, menatap ambulans yang lewat tanpa berkedip. Sebagian dari mereka bahkan tampak berjalan perlahan mengikuti dari belakang. Kaki mereka menyeret di tanah basah. Bowo berteriak panik, tapi suaranya tenggelam oleh raungan mesin. Jadi wenggi gas liminam, berharap segera keluar dari tempat itu. Tapi dari kaca spion, ia bisa melihat semua sosok itu kini semakin dekat. Suara tawa lirih mulai terdengar dari dalam mobil. Udah lama ya Pak Bowo. Suara itu seperti datang dari segala arah. Dari kursi belakang, dari kabin, dari speaker sirin yang mati. Bowo menutup telinganya, tapi suara itu tetap ada di kepalanya. Ia menoleh sekilas ke belakang dan hampir kehilangan akal. Kain kafan di tandu itu kini terbuka separuh. Wajah jenazah itu tampak jelas, rusak, pucat, mata membelalak. Bibirnya tersenyum lebar dengan darah tipis mengalir dari sudutnya. Sekarang saya yang nganter Bapak. Bowo menjerit sekuat-kuatnya. Tangannya gemetar hebat di setir, dan ambulans itu berbelok tajam ke arah yang entah di mana. Sirin tiba-tiba menyala sendiri. Meraung panjang menembus kabut. Tapi di dalam kabin Bowo tahu dia tidak lagi sendirian. Suara napas di belakangnya makin dekat, makin berat, dan di kaca spion tengah, tepat di belakang kursinya, 2 mata merah menyala menatapnya dengan tatapan kosong, menunggu giliran untuk menjemputnya. Bowo mulai kehilangan arah. Jalan di depan terlihat seperti jalan yang sama yang ia lewati tadi. Hanya saja semakin lama, semakin sempit, dan dipenuhi kabut putih yang tebalnya seperti kapas. GPS di ponselnya muter-muter di titik yang sama, nggak pernah berpindah. Lingkaran biru itu terus berputar, seperti menghina dirinya yang kini benar-benar tersesat di tengah malam. Ia menatap layar dengan napas memburu. Sinyal hilang, angka koordinat berkedip-kedip, lalu mati total. Jarum bensin pun sudah hampir habis. Lampu indikator menyala merah, dan suara mesin ambulans terdengar makin berat. Johnny akhirnya memutuskan berhenti di pinggir jalan. Tapi begitu mematikan mesin, semua lampu padam total. Gelap. Sunyi, tak ada lagi suara sirin, tak ada cahaya dari dashboard, tak ada apapun kecuali suara jangkrik dan desiran angin dari luar. Bowo menghela napas panjang. Udara di dalam ambulans terasa lembab dan dingin. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya.
Meski tak ada alasan logis untuk itu. Ia menatap keluar lewat kaca depan, tapi kabut terlalu tebal, seolah-olah dunia di luar mobil sudah hilang. "Tenang, Bow. Tenang," bisiknya pelan. "Tunggu sebentar aja, nanti juga terang." Ia menunduk, memijit pelipis, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, duk, terdengar suara benda jatuh dari kursi belakang. Suara kayu dan logam yang bergesekan dengan lantai besi ambulans. Bowo langsung menegakkan tubuhnya, jantungnya berdegup keras. Dia menoleh perlahan ke belakang. Matanya membulat. Di tempat tandu tadi, jenazah itu sudah enggak berbaring lagi. Kain putih yang menutup tubuhnya kini terbuka separuh. Tubuh perempuan itu duduk membelakanginya. Rambut hitam panjang menutupi seluruh wajah dan punggung. Ujung rambutnya basah, meneteskan air yang jatuh ke lantai mobil. Bahunya naik turun pelan, seolah sedang bernapas. Bowo terpaku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya mulai gemetaran waktu mencoba meraih kunci kontak. Dia menekan tombol starter berulang kali, tapi mesin gak mau hidup. Sekali, dua kali, tiga kali, nihil. Hanya bunyi klik-klik kecil dan suara angin dari luar yang seperti tertawa pelan. Perempuan itu pelan-pelan menoleh. Gerakannya lambat, seperti kepala yang berputar tanpa tulang. Dan ketika wajahnya mulai terlihat, Bowo menahan napasnya. Wajah itu pucat, nyaris kelabu, matanya hitam legam. Bukan karena pupil, tapi karena seluruh bola matanya tenggelam dalam kegelapan. Bibirnya kering dan di ujung mulutnya ada senyum kecil yang dingin. "Bapak mau kemana?" Suaranya datar, pelan, tapi terdengar jelas di tengah keheningan itu. Bowo menelan ludah. Dia mencoba bicara, tapi suaranya enggak keluar. Dia hanya memundurkan tubuh pelan, hingga punggungnya menempel ke pintu mobil. Matanya tak lepas dari sosok perempuan itu. Perempuan itu tersenyum. "Waktu itu Bapak ninggalin saya di jalan," katanya lagi, pelan tapi tegas. "Sekarang saya antar Bapak gantian." Dan sebelum Bowo sempat berbuat apapun, tubuh perempuan itu melesat ke arah depan. Gerakannya cepat, terlalu cepat untuk mata manusia biasa. Bowo berteriak sekencang mungkin, tapi suaranya tertelan di dalam kabin ambulans yang gelap gulita. Semuanya kemudian bergetar. Ambulans itu bergoyang hebat, seperti ada yang menghantam dari dalam. Suara benda logam beradu, kaca retak, dan sirin tiba-tiba menyala sendiri. Meraung panjang menembus malam. Lampu merah di atas mobil berputar-putar cepat, tapi yang tampak dari luar hanyalah cahaya kabur di balik kabut. Di dalam kabin, Bowo mencoba meraih pintu, tapi tangan pucat itu sudah memegang pergelangannya. Dingin sekali seperti dicengkeram es. Dia menoleh, wajah perempuan itu kini tepat di depan wajahnya. Matanya hitam, tapi dari dalam bola matanya seperti ada bayangan dirinya sendiri yang menjerit. Mulut perempuan itu terbuka lebar, jauh lebih lebar dari manusia normal. Dan dari dalamnya keluar suara yang bukan lagi suara manusia. Suara tangis, tawa, bisikan, dan jeritan bercampur jadi satu. Suara itu berputar di kepala Bowo sampai ia kehilangan kesadaran. Dan setelah itu, sunyi. Keesokan paginya, warga desa Ngelan menemukan ambulans RSUD Klaten terguling di tepi sungai kecil di luar desa. Mobilnya masih utuh, hanya penyok di bagian depan. Anehnya, mesin masih menyala pelan, mengeluarkan suara seperti mendengkur. Kabut belum hilang waktu warga berdatangan. Beberapa orang mencoba membuka pintu depan, tapi macet. Harus didobrak dulu baru bisa terbuka. Begitu pintu berhasil dibuka, mereka menjerit ngeri. Di kursi sopir duduk Bowo. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat seperti lilin. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke depan. Mulutnya setengah terbuka seperti hendak berteriak.
tapi suaranya membeku di tenggorokan. Di tangannya ia menggenggam erat selembar kain putih yang berlumuran darah. Tapi yang bikin semua orang merinding bukan cuma itu. Jenazah yang seharusnya dia antar hilang. Ruang belakang ambulans kosong. Hanya ada tandu dengan bekas darah dan air di lantainya. Bau anyir bercampur bunga 7 rupa masih tercium. Polisi datang. Rumah sakit juga, tapi nggak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada jejak kaki keluar dari ambulans. Tak ada tanda-tanda orang lain di sekitar lokasi. Tapi di kaca spion tengah, beberapa warga bersumpah masih melihat bayangan seseorang duduk di bangku belakang waktu ambulans pertama kali ditemukan. Hari itu, ambulans dibawa kembali ke garasi rumah sakit. Tapi malam-malam berikutnya, cerita mulai menyebar. Beberapa warga yang tinggal dekat jalan menuju desa Ngelan bilang, mereka sering dengar suara sirin ambulans pelan lewat sekitar tengah malam. Padahal semua ambulans di rumah sakit sudah diparkir. Kadang cuma lampu merah yang kelihatan, berputar-putar perlahan di tengah kabut, lalu menghilang begitu saja di tikungan beringin besar. Yang paling menyeramkan, beberapa sopir ojek malam bilang pernah melihat mobil itu berhenti di pinggir jalan, mesin nyala tapi nggak ada orang di dalamnya. Cuma kain putih di kursi sopir yang bergoyang pelan, seperti ada angin lewat. Ada juga cerita dari satpam rumah sakit yang jaga malam. Katanya sekitar jam 2 dini hari ambulans tua itu kadang hidup sendiri. Mesin nyala, lampu menyala, sirin berkedip, padahal kuncinya nggak ada di kontak. Dan kalau didekati, kaca depannya berembun. Tapi di tengah embun itu, jelas terlihat bekas tangan seperti seseorang dari dalam sedang menempelkan telapak ke kaca. Sampai sekarang, warga desa Ngelan percaya kalau arwah perempuan itu masih belum tenang. Mereka bilang, perempuan itu dulu korban kecelakaan yang tak sempat dimakamkan dengan benar karena jenazahnya rusak parah. Arwahnya menunggu orang yang bertanggung jawab atas kematiannya, dan malam itu Bowo akhirnya dijemput. Namun yang paling menakutkan datang dari mereka yang nekat mencoba menguji cerita itu. Anak-anak muda sering datang ke desa Ngelan setiap malam Jumat Kliwon. Mereka berdiri di bawah pohon beringin besar di ujung gang, tempat Bowo pertama kali melihat sosok perempuan itu. Kata mereka, kalau kau berdiri di sana cukup lama, udara akan mulai dingin. Lalu muncul suara mesin ambulans pelan di kejauhan. Cahaya lampu merah berputar di tengah kabut. Makin lama, makin dekat. Dan sebelum mobil itu benar-benar terlihat, suara perempuan akan terdengar dari arah belakangmu. Berbisik di telinga kanan. "Pah, sudah waktunya jalan lagi." Dan siapapun yang mendengar bisikan itu, biasanya jatuh sakit selama berhari-hari. Beberapa di antaranya bahkan mengaku bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang duduk di kursi belakang ambulans, menatap mereka sambil tersenyum. Entah itu cuma cerita atau kenyataan, satu hal yang pasti, ambulans tua dari Klaten itu kini tak pernah digunakan lagi. Tapi kadang di malam berkabut saat jalan menuju desa Ngelan sepi, orang masih bisa melihat cahaya merah berputar di kejauhan dan bayangan sopir yang duduk diam di balik kemudi. Matanya terbuka, wajahnya pucat, dan di tangannya masih menggenggam kain putih berlumuran darah, seolah menunggu panggilan berikutnya.